Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pojok Staika. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama mahasiswa, dosen, alumni, dan berbagai kalangan inspiratif. Nah, teman-teman, kali ini di episode ini kita akan ngobrolnya sama salah satu alumni dari STAI Al-Kamal Sarang Rembang. Kali ini ngobrolnya akan seputar karir. Udah ada sama kita, di samping saya, salah satu alumni dari STAI Al-Kamal Sarang Rembang, yang beliau ini bisa dibilang karirnya cukup luar biasa karena beliau pernah menjadi kepala desa, kemudian sekarang beliau menjabat sebagai Direktur RBSJ Kabupaten Rembang, dan juga baru-baru ini beliau juga baru disumpah menjadi advokat. Udah ada bersama kita Bapak Jalaluddin SH. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Bapak mungkin bisa perkenalan singkat terlebih dahulu biar teman-teman tahu lebih dalam tentang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jalaluddin. Saya asli Rembang. Saya memiliki anak sudah 5. Jadi cukup banyak. Untuk era sekarang anak 5, dan alumni STAIKA. Saya rasa cukup itu. Nah, langsung aja nih ya Pak. Pertama-tama, kenapa STAIKA? Kenapa dulu memilih kuliah di STAIKA? Ceritanya panjang. Panjang. Ceritanya panjang. Dulu pada waktu itu saya masih kepala desa. Support untuk kuliah pada masih kepala desa kan saya masih berijazah SMA. Ketika itu saya disupport oleh Pak Sekda, kala itu Pak Bakti. Saya diberi pandangan-pandangan atau wawasan karena pada waktu itu saya baru menjadi kepala desa sekitar tahun 2013, dan pada waktu itu ada prestasi untuk Kabupaten Rembang sehingga Pak Sekda ini tertarik. Saya dipanggil dan diberi support untuk melanjutkan kuliah. Maka pada waktu itu saya melihat sebenarnya kekaguman saya ini terhadap STAIKA berawal dari Romo Kiai Mustafa, pendiri STAIKA. Saya mengagumi beliau itu karena di Sarang Rembang ini ada seorang profesor, sampai saya terkagum sehingga sempat sowan juga ke Pak Mustafa almarhum, sehingga kami diarahkan kalau mau kuliah di STAIKA. Karena di STAIKA ini di lingkungan pesantren juga, di lingkungan pendidikan, sehingga lingkungannya STAIKA ini bagus sekali untuk menimba ilmu. Karena lingkungan-lingkungan di area Kecamatan Sarang ini kan banyak pesantren, sehingga untuk menuntut ilmu di STAIKA ini sangat lapas. Dan pada waktu itu khususnya juga dosen-dosennya seperti Pak Ali Hadi, Pak Ridwan, beliau-beliau ini kan berkompeten sekali, sehingga saya tertarik untuk kuliah di STAIKA, dan pada waktu itu saya mengambil jurusan hukum itu. Mengambil jurusan keluarga Islam. Jadi sesuai dengan jenjang karir yang Bapak jalani saat ini. Iya, begitu kira-kira. Ngomong-ngomong soal karir, dari Bapak awal berkarir, ada nggak sih Pak tantangan atau mungkin tantangan-tantangan di awal berkarir itu ada nggak? Itu pasti, yang namanya orang meniti karir ini pasti ada tantangan-tantangan. Tapi menantang sebuah perjalanan itu harus perlu diiringi dengan mental. Jadi saya sarankan juga kepada mahasiswa-mahasiswa
maupun mahasiswi STAIKA ini eh, agar berkarir dengan baik, ditata mental itu. Karena kebanyakan mahasiswa itu ketika masih mahasiswa itu fokus dalam pelajaran, sehingga mengabaikan kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga kadangkala itu mental mereka tidak terbina, sehingga ketika lulus dari kuliah menghadapi masyarakat banyak yang down, sehingga untuk meniti karir para mahasiswa itu banyak yang canggung, sehingga kurang percaya diri. Iya. Seperti itu kira-kira. Jadi ketika awal berkarir Bapak menjadi kepala desa itu tadi ya? Iya, kepala desa Di pertama usia kali. berapa itu? Saya jadi kepala desa itu sekitar umur saya sekitar 35 itu. Jadi ketika itu setahun menjadi kepala desa, saya masuk di STAIKA itu. Nah, selama Bapak menjabat sebagai kepala desa, ada nggak hal-hal yang paling berkesan selama Bapak menjabat? Kesan menjadi kepala desa antara lain kedekatan dengan masyarakat. Kedekatan dengan masyarakat ini nantinya memupuk jiwa ini sebagai apa ya, pemimpin. Jadi kita belajar kepemimpinan saya itu malah di kepala desa itu, karena bersentuhan dengan masyarakat langsung, dan masyarakat itu berbeda-beda karakter. Jadi untuk menyatukan perbedaan karakter itulah yang menjadi kesan terbaik menurut pengalaman saya itu. Setelah menjadi kepala desa, Bapak bekerjanya di RBSJ itu atau? Belum, saya itu setelah menjadi kepala desa 2 tahun menekuni bisnis. Sempat menekuni bisnis, saya memanfaatkan keadaan di Kecamatan Sarang ini khususnya, kan Sarang ini kan daerah nelayan. Di situ ada banyak peluang bisnis untuk memasarkan ikan dari lokasi Kecamatan Sarang ini, khususnya pada waktu itu saya mengambil ikan asin. Jadi saya kirim ke daerah Purwodadi, ke Wonosobo, Temanggung gitu. Jadi memanfaatkan lingkungan sekitar ini. Soalnya nilai bisnis di Kecamatan Sarang ini sebenarnya tinggi. Jadi juga saya berharap mahasiswa STAIKA ini, apapun jurusannya, itu kalau bisa itu belajar bisnis, memanfaatkan daerah lingkungan kampus ini, karena di lingkungan kampus ini kan peluang bisnis itu banyak, karena daerah sini di daerah Sarang ini di samping nelayan, pertanian juga besar gitu. Jadi itu bisa diambil manfaat itu. Gitu kira-kira. Nah, langsung cerita ke jadi direktur RBSJ itu gimana, Pak? Motivasinya gimana ya? Saya menjadi direktur RBSJ itu ada peluang itu ketika saya sepulang dari Wonosobo pada waktu itu, melihat di internet bahwa pemerintahan Kabupaten Rembang ini mau seleksi direktur utama BUMD, yaitu PT RBSJ. Nah, peluang itu saya ambil, walaupun saya ini backgroundnya hukum, tetap berani. Karena apa? Ketika saya kuliah di STAIKA ini mengambil jurusan hukum, tapi saya diberi buku-buku oleh dosen itu seperti Bu Rosida itu memberi buku tentang ekonomi, sehingga saya pelajari. Jadi pada waktu mau ujian tes direktur itu sudah tidak canggung lagi, karena pelajaran itu sudah saya pelajari,
mental sudah saya perkuat, sehingga pada waktu itu berhadapan dengan kontestan yang lain ya biasa-biasa saja. Dan alhamdulillah pada waktu itu ada ranking 1, sehingga terpilihlah, pada waktu itu dipilih oleh Bupati Rembang Kiai Haji Abdul Hafid, sehingga kami diumumkan sebagai direktur yang baru pada waktu itu. Sudah berapa tahun berarti Pak jadi direktur? Saya sekitar 4 tahun ini. 4 tahun mengabdi ke pemerintahan Kabupaten Rembang di bidang badan usaha milik daerah untuk membenahi bisnis-bisnis pemerintah yang ada yang kurang baik dibaikin, kurang benar dibenerin, nah itu. Dan harapan kami di dalam di pemerintahan Kabupaten Rembang ini tahun-tahun depan ini bisa dividen. Karena permasalahan-permasalahan hukum alhamdulillah banyak sudah terselesaikan, 1, 2 sudah terselesaikan, sehingga perjalanan bisnis yang ada di BUMD mulai berjalan dengan baik gitu. Ya. Nah, kan dengar-dengar nih Pak udah disumpah jadi advokat. Apakah jadi advokat itu impian Bapak atau bagaimana? Karena dulu kuliahnya hukum atau bagaimana? Kenapa kok jadi advokat? Yang pasti orang atau mahasiswa yang mengambil jurusan hukum itu paling tidak harus bercita-cita menjadi advokat. Ya. Itu paling tidak, walaupun tidak ke advokat, hukum itu kita mengambil ilmu hukum itu sebenarnya untuk masyarakat selain untuk diri kita sendiri. Karena apa? Pemerintah kita ini kan selama ini itu mencanangkan masyarakat dengan sadar hukum. Sepengetahuan saya khususnya di Kabupaten Rembang ini, di desa-desa itu banyak sekali masyarakat yang belum tahu tentang apa itu hukum, sehingga kadangkala dengan tidak kesadarannya itu masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga masyarakat itu berurusan dengan hukum itu sendiri karena kurang kefahaman mereka. Maka kami bertekad, khususnya saya bertekad itu ingin mendidik masyarakat tentang hukum, sehingga masyarakat ini tidak lagi sering melanggar hukum. Karena apa? Di zaman sekarang itu banyak pemuda-pemuda yang tidak sadar hukum, ketika emosional dikit saja kadang tawuran, terus tidak punya uang sedikit kadang melakukan tindakan kriminal, pencurian atau pembegalan, kan banyak sekali. Nah, itu kita tekan, kejahatan-kejahatan seperti itu kita tekan untuk mendekati para pemuda-pemuda, khususnya kita berikan wawasan tentang hukum, sehingga mereka bisa melindungi diri sendiri dengan perlakuan pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut, sehingga biar mereka itu tidak berhadapan dengan khususnya aparat-aparat yang ingin menegakkan hukum itu. Nah, melihat Bapak yang berkarir juga sebagai direktur, juga sebagai advokat, bagaimana Bapak mengatur waktunya, meluangkan waktunya untuk membagi dua peran tersebut, Pak? Kita ini dilahirkan ke dunia itu dikasih waktu kan 1 kali 24 jam. Ya kan? 1 kali 24 jam. Makanya itu kita harus disiplin tinggi mengatur waktu. Jadi manfaatkan selagi kita ini masih hidup, manfaatkan waktu dengan baik. Disiplin itu kan bermula dari diri kita sendiri. Ya, jadi apalagi mahasiswa-mahasiswa STAIKA ini harusnya mewajibkan dirinya untuk mendisiplinkan dirinya tentang waktu. Karena kita itu ketika kita tidur itu kan tidak ada masalah, tapi ketika bangun tidur sudah menghadapi masalah. Makanya memanfaatkan waktu, memanfaatkan keadaan yang ada,
sehingga nanti itu akan membuahkan hasil bagi diri kita sendiri. Jadi kalau orang bisnis itu katanya kan time is money. Time is money. Nah, itu. Jadi waktu adalah uang itu bagi orang pebisnis. Tapi kalau bagi mahasiswa waktu adalah ilmu. Bagi para pemuka agama waktu adalah surga. Nah, itu kira-kira. Nah, dari Bapak kuliah, kemudian berkarir, itu menjadi kepala desa, menjadi advokat, dan juga direktur. Dari situ ada nggak Pak seseorang atau mungkin tokoh yang menginspirasi Bapak, yang jadi mentor Bapak selama berkarir? Ada atau enggak? Itu pasti ada. Pasti. Jadi ketika itu saya justru yang saya membuat saya semangat atau menjadi inspirasi saya itu malah justru Profesor Mustafa sendiri itu. Jadi seteika belum berdiri, beliau ini adalah salah satu dosen di Malang kalau tidak salah. Iya. Nah, pada waktu itu saya dengar bahwa Pak Mustafa ini adalah profesor. Saya sempat kagum di Sarang sampai ada profesor. Pikiran saya pada waktu itu kan rata-rata di sini kalau kiai kan sudah tidak heran lagi kan karena lingkungan pesantren. Tapi ketika melihat Profesor Mustafa itu, jadi ada cita-cita yang istilahnya termotivasi sendiri ingin mengejar seperti Pak Mustafa itu sendiri. Bahkan saya banyak buku-buku karangan beliau dan dulu sering sowan ke beliau, bagaimana kok jenengan ini hidup di desa kok sampai jadi profesor. Saya heran pada waktu itu. Nah, beliau akhirnya mengajari saya kiat-kiat untuk belajar yang tekun itu bagaimana, kalau belajar itu istiqomah katanya itu. Gitu kira-kira. Jadi Pak Mustafa ini adalah tokoh inspirasi saya sendiri. Menurut Bapak, mentor dalam berkarir itu penting nggak sih Pak? Mentor itu bagaikan guru. Jadi kehidupan ini memang perlu adanya guru. Orang berkarir bagaimanapun kalau tidak ada gurunya nggak akan berhasil. Begitu juga saya. Jadi mentor saya itu pada waktu itu sehingga ingin mengejar karir itu malah bupati yang sekarang ini, Pak Abdul Hafid ini. Pak Abdul Hafid ini orang desa, terus dulunya pernah jadi sopir, tapi beliau karirnya baik sehingga menjadi kepala daerah 2 periode. Nah, pada waktu itu saya sering sowan ke beliau untuk belajar kiat-kiat untuk mencapai cita-cita itu. Itu mentor saya itu Pak Abdul Hafid itu. Selain itu juga para dosen, yaitu tadi saya sudah pernah bilang, Pak Ali, Pak Ridwan, inilah yang mendidik saya sampai puncak karir sementara ini. Beliau berdua itulah yang sering mengingatkan, sering anjuran-anjuran beliau itu sering saya pakai itu. Oke, mungkin Bapak bisa memberikan beberapa motivasi ke teman-teman Staika buat bisa mulai berkarir, semangat berkarir. Itu bisa disampaikan. Oke, untuk mahasiswa Staika khususnya dalam mencari ilmu itu boleh fokus di pelajaran, tapi jangan sampai mengabaikan pelajaran yang di luar kampus. Jadi saya harapkan mahasiswa Staika ini adalah tokoh yang bisa mewakili masyarakat Kabupaten Rembang dan nasional khususnya, menjadi pilar bangsa kita. Bentuk karakter dan mental kalian sehingga nanti ketika meniti karir tidak ada keraguan maupun tidak ada keminderan, karena itu sangat penting. Di mana orang kalau meniti karir kok mentalnya kurang atau keterampilan tidak ada, itu akan menemui kesulitan-kesulitan. Kira-kira seperti itu. Jadi menata mental sebelum berkarir itu penting sekali ya. Sangat penting sekali.
Karena kita di saat berkarir itu pasti berhadapan dengan pesaing. Nah, jadikan pesaing ini adalah sebagai batu pijakan kita. Jangan jadikan sebagai musuh. Jadi bagaimana memanfaatkan pesaing itu jadikan sebagai cerminan atau malah bisa perlu dijadikan guru, walaupun dia itu bersaing dengan kita. Karena apa? Apa yang kita miliki belum tentu dimiliki pesaing itu, apapun yang dimiliki pesaing juga belum tentu kita miliki. Jadi jangan pandang pesaing itu sebagai musuh, akan tetapi pesaing itu sebagai saudara atau sebagai teman untuk meniti karir itu sendiri. Karena kalau kita pandang musuh, malah justru kita akan menemukan lawan. Nah, kalau kita akan meniti karir, banyak lawan kan malah susah. Nah, kita malah akan susah. Maka itu pesaing-pesaing kita dalam meniti karir itu jadikan sebagai pijakan untuk kita menggapai karir itu sendiri. Ya. Nah, terakhir nih Pak, harapan Bapak untuk karir Bapak ke depan seperti apa? Yang pertama, wallahu alam sih. Ya, ada enggak? Semua itu kita sepandai kita, sepinter apa kita, tidak bisa melepas dari takdir Tuhan. Tapi paling tidak syariatnya kita penuhi. Jadi karir kedepannya saya pribadi itu ingin sekali berkarir di nasional. Kami di desa sudah pernah, di kabupaten sudah pernah. Jadi ingin sekali berkarir di tingkat nasional. Karena apa? Di Setaika ini sendiri dulu mendidik saya atau membimbing saya itu skalanya sebenarnya bukan lokalan saja, bahkan skala internasional pada waktu itu. Jadi itu akan saya manfaatkan ilmu-ilmu yang dari Setaika ini untuk mencapai karir ke depannya, ke nasional itu. Kira-kira seperti itu harapan saya. Kita doakan bersama semoga apa yang dicita-citakan Bapak bisa. Amin, terima kasih. Amin, amin, amin. Udah, tutup. Oke, cukup itu obrolan kita bersama Bapak Jalaluddin. Cukup menginspirasi sekali ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dari obrolan kita kali ini. Dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup.